Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Sarah yang dibuntuti si Algojo, dia tersadar ada yang hilang dari dompetnya. Mencurigai ada yang membuntutinya, Sarah mulai lebih waspada. Di markas, Don Self melihat salah satu pria yang hadir dalam pertemuan para pemegang kartu. Pria itu bernama Griffin Oren yang menjabat sebagai Kementerian Keuangan di LA. Maka dari itu, Michael memintanya untuk mendekati Oren dengan alasan apapun itu. Berpindah ke Mahon yang bertemu dengan Pam di salah satu kafe. Di sini, Mahon menunjukkan beberapa foto yang diduga pelaku. Hingga akhirnya, Pam mengonfirmasi saat melihat foto si Algojo. Setelah itu, mereka berdua larut dalam kesedihan. Tentu saja karena kehilangan anak mereka satu-satunya. Disinilah, Pam memberikan sesuatu yang akan digunakan Mahon untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke Sarah yang sudah melihat ada si Algojo yang mengikutinya. Beruntung, Sarah berhasil lolos. T-Bag akhirnya mencapai bab apa yang Whistler cari, yaitu Sila. Andy pun datang mengagetkannya yang membuat air tehnya mulai menetes ke arah buku itu. Namun dari ketidaksengajaan itulah, T-Bag menemukan sesuatu yang tersembunyi. Ternyata ada pola tangga yang muncul setelah T-Bag membasahinya. Di samping itu, tim masih mempermasalahkan keberadaan T-Bag yang mungkin sama-sama mencari keberadaan Sila. Karena itu, Michael menengahi mereka dan langsung memerintahkan Bellick dan Sucre untuk mencari T-Bag. Roland mempunyai ide agar Don Self mendekati beberapa komputer di lantai bawah agar mendapatkan banyak uang. Namun Michael memerintahkannya untuk tetap fokus pada kartunya saja. Dan akhirnya Don Self tiba di ruangan Oren. Di sini dia beralasan tentang obligasi curian yang diduga ada keterkaitan dengan Al-Qaeda. Tujuan dia sebenarnya untuk mendekati lokasi penyimpanan kartu Sila. Hingga pada akhirnya saat Oren membuka brankas di ruangannya, Roland mendapat sinyal yang kuat. Namun saat brankas itu ditutup kembali, sinyalnya pun kembali hilang. Di satu sisi, Don Self melihat sebuah logo di atas brankasnya. Akan tetapi, dia pun diusir dari ruangan itu karena informasi yang tidak penting. Melalui telepon, Don Self memberitahu Michael kalau kartu itu berada di dalam brankas yang menghalangi sinyalnya. Oleh karena itu, Michael meminta Don Self untuk mendapatkan denah gedung tersebut. Ya, bisa dipastikan kemampuan Michael dalam membobol sistem keamanan gedung federal akan diuji kembali. Kemudian, dengan wajah ketakutan, Sarah memberitahu Michael kalau dia dibuntuti oleh seseorang. Dan Mahon langsung menanyakan, apakah ini orangnya? Sarah menjawab, ya, itu orangnya. Lalu Mahon mengatakan, pria itu adalah orang yang membunuh anaknya. Michael menyadari kalau sekarang mereka adalah target selanjutnya. Di samping itu, Mahon langsung bertanya kepada Sarah karena keberadaan si Algojo membuat amarah Mahon semakin menggebu-gebu. Terlebih dari itu, Mahon langsung terkejut setelah Sarah mengatakan kartu ATM milik Bruce hilang. Di waktu yang sama, Don Self menjelaskan denah gedung ke Menke, yang dimana mereka tidak bisa melewati pemeriksaan jika tidak membawa kartu identitas. Karena itu, Michael akan melibatkan Don Self untuk mengantar tim masuk lewat parkiran. Lalu Don Self menggambarkan logo yang dia lihat. Logo apa itu sebetulnya? Lanjut. Si Algojo kembali mendatangi tempat di sekapnya Susan. Namun karena Susan masih tutup mulut, si Algojo akan menyiksanya dengan metode lain yang berkaitan dengan penciuman. Nah, sekarang Susan diberikan satu ember yang berisi pengharum mobil rasa jeruk agar Susan tersiksa dengan baunya. Terlepas dari siksaan yang dia alami, upaya melepaskan diri masih dia lakukan.
Michael mempunyai beberapa masalah karena canggihnya sistem keamanan di sana, yang dimana semua perangkat dalam gedung terhubung dengan alarm. Lalu Don Self mempertanyakan cara Michael untuk mendapatkan kartu itu, karena bila mengebor berangkas itu maka akan terdengar oleh rekan kerjanya. Bukan Michael namanya, sistem keamanan terketat di Fox River sekalipun bisa dia tembus. Apalagi hanya sebuah gedung. Michael mempunyai rencana untuk membobol berangkas itu melalui ruangan sebelahnya. Di sisi lain, Mahon meminta bantuan Roland dan Sarah untuk menemukan keberadaan si Algojo. Dengan pengalaman sebelumnya dalam mencari Michael, Mahon menggunakan teori radius dan kecepatan mobil untuk menemukan Algojo. Sementara itu, T-Bag melihat kehadiran Bellic dan Sucre di kantornya. Si resepsionis diberi penawaran oleh Sucre jika melihat T-Bag akan diberi $10.000. Walaupun dia sudah yakin pria dalam foto itu adalah T-Bag, tapi wanita ini berbohong kepada Sucre. Di markas, Michael sedang meracik sesuatu menggunakan bubuk aluminium dengan besi oksida. Terlihat juga benda yang mengeluarkan suara bising. Di satu sisi, Don Self sudah membuat janji dengan Kementerian Hukum yang ruangannya akan dipakai untuk aksi Michael. Kemudian, Michael menghubungi Sucre untuk melakukan rencana selanjutnya. Don Self membawa tim memasuki basement. Mereka pun langsung bergegas menaiki lift. Di dalam lift, Sucre mengakali mesinnya agar langsung sampai di lantai 10. Setibanya di lantai 10, mereka terpisah menjadi dua kelompok. Di samping itu, T-Bag dihampiri oleh si besar untuk melakukan negosiasi. Trishan meminta 3% dari setiap komisinya mulai saat ini. T-Bag pun menyetujuinya. Don Self akhirnya tiba di ruangan Kementerian Hukum. Don Self terkejut karena Menhum sudah menyediakan makanannya. Namun Don Self mempunyai alasan lain yang meyakinkan Menhum untuk makan di luar. Sebelum pergi, Don Self menyiramkan cairan di depan ruangannya. Beralih ke Sucre dan Bellic yang dikejutkan dengan kedatangan salah satu pegawai. Tak diduga, Michael kembali mimisan dan darahnya mengenai baju wanita itu. Beruntung, keberadaan Michael dan Lincoln tidak diketahui sampai wanita itu pergi lagi. Namun Lincoln seperti mengetahui apa yang dialami oleh Michael. Kembali ke Mahon yang mendapat informasi beberapa hotel yang diduga tempat menginap si Algojo. Namun si Roland terlalu banyak bacot yang mengarah kepada pembelaan si Algojo. Alhasil, Mahon mempertegas agar Roland menjaga ucapannya. Nah, sekarang giliran Sucre dan Bellic yang beraksi di luar ruangan. Dan di dalam ruangan, Michael dan Lincoln pun memulai aksinya. Jadi, noda yang dibuat oleh Don Self dimanfaatkan Sucre dan Bellic untuk membuat suara yang sangat berisik. Nah, suara itu akan menutupi aksi pengeboran yang akan dilakukan oleh Lincoln dan Michael. Sebelum dimulai, Lincoln mempertanyakan kesehatan Michael. Faktanya, apa yang Michael alami itu sudah terjadi saat dirinya berusia 13 tahun. Di markas, Sarah mencoba menggali informasi terkait dengan negara Laos. Kembali ke aksi tim. Di samping itu, Mahon mendatangi bar tempat Sarah kehilangan ATM milik Bruce. Karena rasa prihatinnya, pemilik bar itu memberi informasi tentang mobil yang digunakan si Algojo. Sesuai perkiraan, si Algojo datang ke sebuah motel. Dia pun menghampiri penjaga motel di sana dan memberikan kertas untuk melakukan perintah serta diberi uang untuk jajan. Di samping itu, sekretaris Menhum merasa terganggu karena suara bising yang terjadi. Lebih dari itu, dia ingin mengambil tumpukan surat yang berada di dalam ruangan. Tidak ingin terbongkar aksinya, Sucre pun berinisiatif dan memaksa untuk mengambilkan suratnya. How much longer? Setelah pergi, aksi pun kembali dilakukan. Di balik aksi yang dilakukan oleh tim, tak diduga Jenderal datang untuk menemui Oren. Michael pun menghentikan aksinya karena mendengar ada suara di dalam ruangan. Di sisi lain, Mahon akhirnya sampai di motel tempat menginap si Algojo.
Dan sesuatu yang diberikan Pam adalah pistol. Itu artinya Pam menginginkan Algojo itu mati. Seperti yang kita tahu, penjaga hotel ini sudah disogok oleh Algojo. Dia mengatakan kalau si Algojo sudah pergi. Did he leave any clue as to where he was going? Lalu ketika Mahon akan mengecek kamar yang digunakan si Algojo sebelumnya, dia baru menyadari ada yang tidak beres. Beruntung, sebelum pria itu memberitahu Algojo, Mahon sudah menodongnya. Dari sini, Mahon mendapatkan nomor si Algojo. Berpindah ke jenderal yang memerintah Oren untuk terlibat dalam rencananya di Laos. Di waktu yang sama, Michael berhasil menjebol berangkasnya. Dan Roland pun mendapatkan sinyalnya. Di satu sisi, Sarah melihat berita terkait inflasi yang dialami oleh Laos. Bahkan, korban jiwa sudah berjatuhan. Kembali ke tim yang sedang bergelut dengan waktu. Michael mendengar perbincangan yang dilakukan di ruangan Oren. Setelah itu, ketegangan terjadi karena proses penyalinan beradu cepat dengan Oren yang diminta untuk mengambil kartunya di berangkas. I'd like to see it. Apakah tim akan berhasil atau malah sebaliknya? Oren mulai menghampiri berangkasnya. 87. 92. Beruntung, Michael berhasil menyalin kartu dan berangkas sudah tertutup rapi. Setelah itu, Jenderal memerintahkan semua pemegang kartu agar selalu membawa kartu itu kemanapun mereka pergi. Selanjutnya, mereka kembali menaiki lift. Don Self sudah standby dengan mobilnya dan langsung tancap gas. Apa yang dipelajari Sarah mulai sedikit terungkap dengan rencana perusahaan di negara Laos. Kesimpulannya, Laos dibanjiri oleh uang palsu, dan karena itu Laos mengalami inflasi. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan perusahaan atau para elit global untuk meraup keuntungan. Lalu kepada Michael, Sarah berkata jujur kalau dirinya sudah mengunjungi bar yang membuat Michael khawatir. Namun Sarah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. T-Bag yang masih mempelajari bukunya, dia didatangi Trishen karena ada seseorang yang ingin bertemu. Di adegan sebelumnya, orang inilah yang telah membunuh Singh. Tentu saja tujuan orang ini tiada lain tiada bukan adalah Sila. Scylla. Where is it? Hingga akhirnya kesepakatan kembali dilakukan. Jika T-Bag yang sebagai call memberi Sila di hari ini, maka dia akan membayarnya sesuai kesepakatan. Jika T-Bag memberikannya besok, maka dia hanya menerima 50% saja. Apabila lusa, maka 25%. Lalu apabila 3 hari belum diberikan, nyawa jadi taruhan. Dengan ketakutan, T-Bag menyetujui kesepakatannya. Di satu sisi, Trishen melihat nomor yang dititipkan oleh Bellick. Apakah dia akan melaporkan T-Bag? Di tempat penyekapan, Susan mendapatkan kesempatan. Akhirnya, Susan berhasil membuka borgolnya dan pergi dari tempat itu. Di markas, Michael mendapat informasi dari Don Self terkait 2 orang pemegang kartu. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Roland mendapat informasi tentang Jenderal. Setelah itu Sarah berkata pada Michael, kalau Jenderal itu kemungkinan adalah pemimpin perusahaan. Di sisi lain, Jenderal sudah mengetahui kalau Susan berhasil melarikan diri. Namun Jenderal dikejutkan dengan informasi bahwa dirinya sedang diselidiki oleh Don Self. Menatap ke arah Algojo, apakah itu adalah perintah untuk menghabisinya? Film berlanjut ke episode 6. Di awal film, diperlihatkan Sarah yang berpenampilan seksi. Ternyata, tim sedang melakukan penyamaran untuk mendapatkan kartu selanjutnya. Tak lama, Bellick memulai aksinya dengan membuat sedikit keributan. Nah, karena keributan itu, Sucre memberitahu penjaga kalau ada keributan di depan. Ketika penjaga itu pergi, giliran Lincoln yang beraksi. Lalu, manajer tempat itu mendapat laporan keributan yang membuatnya keluar ruangan. Dan sekarang, giliran Sarah mengalihkan perhatian penjaga ruangan agar Michael dan Mahon bisa masuk. Kemudian, Lincoln menyimpan sebuah alat di gerbang 8 atau Sparkle Kit. Di dalam ruangan itu, Michael menyimpan alatnya di bawah meja. Tak lama kemudian, Mahon melihat manajernya mulai kembali. Dan inilah dia pemegang kartu keempat yang menjadi target mereka. Ternyata, pria ini sudah memasang taruhan terhadap Sparkle Kit.
Dan alat yang dipasang Lincoln digunakan Michael untuk mengendalikan gerbangnya. The starters are at the gate. It's stuck. The gate's stuck. Melihat gerbangnya macet, pria itu langsung menuju ruangan manajer. Tahu kan apa tujuan Michael? Benar saja, sesuai rencana, pria itu menghadap manajer. Protes pun langsung dilayangkan. Sementara itu, Roland sudah dalam proses penyalinan. Sialnya, si manajer dihubungi anak buahnya untuk melihat sesuatu di gerbang 8. Otomatis, si pemegang kartu itu ikut bersamanya. Beruntung, Roland sudah mendapat 100% datanya. Sekarang, tim tinggal mengambil alatnya lagi. Kabar buruknya, ada perkelahian yang terjadi sehingga itu akan mendatangkan banyak polisi. Mahon memutuskan untuk mengambil alat itu seorang diri dibantu oleh Sarah sebagai pengalihan. Sialnya, si petugas ini tidak tertarik dengan godaan Sarah. Alhasil, Mahon terjebak di dalam. Kabar buruknya, Mahon dihadang oleh polisi saat akan keluar ruangan. Mencipol polisi itu sekali, Mahon terkepung dengan adanya polisi lain. Di luar, tim melihat kalau Mahon tertangkap. Itu akan menjadi masalah besar bagi mereka semua, karena alat itu dibawa oleh Mahon. Di salah satu komplek perumahan, Susan mendatangi rumah saudarinya. Di samping itu, T-Bag masih memahami bukunya. Tak lama, Andy kembali datang. Lagi-lagi, di sini Andy adalah orang yang mengancam penyamarannya. Dan Mahon akhirnya sampai di kantor polisi setempat. Ternyata Mahon sudah tercatat sebagai Frank Zuan di Los Angeles. Di sini polisi menyita beberapa barang termasuk alat Roland. Setelah itu Mahon disuruh mencap sidik jarinya yang dimana catatan kriminal ini akan menghambat Mahon ke depannya. Mahon tidak bisa berbuat banyak, dia pun dijebloskan ke dalam sel. Di samping itu, Lincoln meminta Don Self untuk membebaskan Mahon serta alatnya. Lalu Don Self dibuat terkejut dengan seseorang yang mengaku dari departemen IT yang tiba-tiba mengotak-ngatik komputernya. Dia pun langsung mengusir orang itu. Kembali ke markas, Michael mempersiapkan rencana selanjutnya sembari menunggu Mahon dibebaskan. Sarah rupanya sudah menemukan pemegang kartu selanjutnya, yaitu Howard Scuderi. Ternyata si Howard ini mempunyai saham besar di Laos. Tentunya itu berkaitan dengan tujuan perusahaan. Dan mengingat terjadinya inflasi hari ini, Howard sudah meraup keuntungan banyak. Beres ibak, Susan melihat luka lebam di seluruh badannya dan raut mukanya seketika berubah. Lalu kepada saudarinya, dia menanyakan perihal burung hantu yang dia kirim dari Jerman. Burung hantu itu langsung dia pecahkan. Terlihat isinya terdapat pistol dan sejumlah uang. Lalu dia berkata pada saudarinya, dia sekarang bekerja untuk diri sendiri. Apakah maksudnya? Kita akan mengetahuinya nanti. Sementara itu, Jenderal dan si Algojo sedang menyelidiki latar belakang Don Self. Tak lama, anak buah Jenderal mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengakses akun Don Self karena banyak firewall yang rumit. Karena Jenderal ketar-ketir dirinya mulai diselidiki, maka si Algojo disuruh turun tangan. Di dalam sel, Mahon melihat ada Don Self yang memunculkan harapan untuk kebebasannya. Namun nyatanya, kedatangan Don Self ke sini hanya untuk mengambil alatnya saja. Mahon hanya bisa pasrah setelah menandatangani dokumen itu. Lincoln mendapat informasi dari Don Self. Dia pun menyampaikannya kepada tim. Terjadilah perdebatan di sini, karena kejadian Mahon itu bisa terjadi kepada mereka. Dan parahnya, siapapun yang tertangkap akan dilupakan. Michael tidak punya pilihan dan akan terus melanjutkan rencananya tanpa Mahon. Tak perlu waktu lama, si Algojo bisa langsung menemui Don Self. Di sini, Don Self tidak bisa memberikan informasi apapun selain Jenderal Crane sendiri yang menghubunginya langsung. Namun si Algojo langsung menegaskan bahwa Jenderal menyukai privasinya. Jadi, Don Self disarankan untuk berhenti menyelidiki informasi tentang Jenderal. Setelah Don Self pergi, si Algojo melihat tiket parkir di mobil Don Self. Tentunya, itu akan berkaitan dengan cerita selanjutnya. Di area markas, Don Self mengatakan pertemuannya dengan si Algojo kepada Michael. Lalu, Michael juga mendapatkan alatnya kembali. Sebelum pergi, Don Self mengkhawatirkan jika si Algojo bisa menemukannya, maka kemungkinan besar Mahon juga bisa ditemukan.
Karena tidak bisa membebaskan Mahon, Don Self khawatir dia akan membocorkan rencananya bila suatu saat Algojo datang ke sana. Bahkan, Don Self menawarkan kalau dirinya bisa menyingkirkan Mahon jika dirasa itu mengancam kerahasiaan tim. Di samping itu, Mahon dihampiri polisi kalau dirinya bisa dibebaskan dari segala tuntutan. Namun sebagai imbalannya, dia harus memberitahu orang yang bersamanya di tempat pacuan kuda. Orang itu adalah Michael. Apakah Mahon akan mengkhianati Michael? Kembali ke tim yang berencana untuk mendapatkan kartu keempat. Setelah Michael menjelaskan panjang lebar rencananya, Bellic langsung menolak karena takut seperti Mahon yang dilupakan. Bahkan, Sucre mendukung pernyataan Bellic. Karena itu, Michael langsung berpendapat walaupun mereka terus memperdebatkan Mahon, tetap saja mereka tidak bisa mengeluarkannya dari penjara. Kembali ke T-Bag yang sedang mencari jawaban dari pola buku Whistler. Diperhatikan oleh Tristan, T-Bag memasuki sebuah ruangan di sana. Lalu, apakah T-Bag dengan mudah memecahkan teka-tekinya? Di sisi lain, Lincoln sudah mempersiapkan alat penunjang rencananya. Kemudian, Michael menghampiri Sarah. Di hadapan Sarah, Michael membuat keputusan untuk membiarkan Mahon di dalam penjara. Di sini, Michael seketika terdiam saat Sarah bertanya, bagaimana kalau yang dipenjara adalah Michael? Apakah Mahon akan membebaskan Michael? Menurut Sarah, Mahon akan membebaskannya demi menjatuhkan perusahaan. Karena itulah Michael berpikir keras. Di samping itu, si Algojo akhirnya sampai di tempat Mahon ditahan. Dari dalam selnya, Mahon sangat terkejut melihat wajah pelaku pembunuh anaknya secara langsung. Dan sepertinya si Algojo akan datang saat Mahon menjalani persidangan. Diberi kesempatan untuk menelepon, Mahon mengabari Michael kalau si Algojo sudah menemukan dirinya. Menganggap dirinya sudah berakhir, Mahon meminta Michael untuk berjanji untuk membunuh si Algojo dan mengabari Pam kalau pembunuh anaknya sudah mati. Michael pun berjanji. Namun pertanyaannya, apakah Michael benar-benar tega setelah mendengar sebuah penderitaan? Saudari Susan mempertanyakan soal dirinya yang melakukan sesuatu saat ibunya meninggal. Terutama perlakuan kepada anak itu yang bernama Emily, dan juga perlakuan kepada saudarinya. Namun Susan menjelaskan bahwa itulah diriku. Sebuah fakta terungkap, ternyata Emily adalah anak Susan yang entah siapa ayahnya. Kembali ke tim yang datang ke suatu tempat. Lalu, Michael dan Lincoln langsung mendatangi pusat listrik. Di dalam ruangannya, Don Self seperti rindu pada seorang wanita yang fotonya terus dia pandangi. Lalu, Don Self melihat lokasi tim yang tidak sesuai dengan rencana. Apakah yang dilakukan Michael CS ini? Selanjutnya, terlihat Mahon yang memasuki ruang persidangan. Dia pun memperhatikan keadaan sekitar. Dia kembali terkejut saat melihat si Algojo hadir di sana. Rasa dendam yang begitu kuat serta amarah yang sudah memuncak terbelenggu oleh hukum yang berlaku. Di samping itu, T-Bag masih mencari sesuatu yang terkandung dalam bukunya. Namun, Andy kembali mengganggu T-Bag. Apalagi di sini Andy menduga Colt Favor melakukan penipuan terhadap kliennya. Bahkan dia mengancam akan melapor polisi terkait kasus ini. Karena ancaman itu, T-Bag memutuskan untuk menghapus semua sidik jari dan memutuskan untuk kabur. Sementara itu, Susan mendatangi pihak rumah sakit dan mengaku sebagai istri Gary Miller atau Whistler. Namun karena datanya tidak cocok, pria itu tidak bisa memberikan barang milik Whistler. Tentu saja Susan langsung menjebrotnya. Setelah itu, dia menemukan ponsel milik Whistler yang mempunyai satu pesan. Pesan itu berisi kalau Whistler mendapat cek jaminan yang bisa dicairkan, lalu 1 unit kamar. Kembali ke Mahon yang masih menatap ke arah Algojo. Tak diduga Sarah hadir di sana. Dia pun menyamar menjadi pengacara Mahon dan mengambil berkasnya. Tak lama kemudian, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Mahon menghilang bersama Sarah dan Sucre. Ternyata Mahon sudah bersama Sucre melakukan pelarian. Tim sudah menunggu di dalam mobil dan langsung gaskeun.
Sial Gojo yang melihat banyak polisi hanya bisa melakukan ini. Sesampainya di markas, Mahon berterima kasih kepada tim. Lebih dari itu, catatan kriminalnya sudah dia dapatkan kembali. Itu artinya Mahon bebas dari segala tuntutan. Diam-diam, Mahon menelepon nomor Sial Gojo. Mereka berdua saling melayangkan ancaman. Diawali dengan Algojo yang menganggap masalah ini bukan sebatas urusan pribadi. Akan tetapi, Mahon mengatakan dalam pertemuan selanjutnya dia akan menunjukkan seberapa pribadinya urusan mereka. Setelah itu, Mahon membuang nomor itu ke tempat sampah. Tak diduga, Roland mengambil kertas itu dan mempunyai rencana tersembunyi. Di sisi lain, T-Bag yang sedang berkemas untuk pergi tiba-tiba. Ternyata ini adalah aksi psikoplok pertama Susan kepada psikoplok T-Bag. Jadi, kedua psikoplok bertemu dalam satu ruangan. Lalu, apa sebenarnya tujuan Susan? Kita akan mengetahuinya di episode 7.